Terima di madu atau angkat kaki sekarang, dasar istri miskin. Aris membentakku di depan selingkuhannya yang tengah hamil. Dia tertawa, yakin aku tak punya apa-apa saat aku melangkah keluar gerbang. Tapi Aris lupa, aku pergi membawa berkas rahasia yang akan mengubah kemewahannya menjadi jeruji besi dalam semalam. Saat dia sadar bahwa aku sebenarnya adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, Jakarta diguyur hujan yang sangat deras. Suara rintik air yang menghantam atap rumah mewah di kawasan perumahan elit itu terdengar seperti ribuan jarum yang jatuh. Di dalam ruang tamu yang luas, Hana duduk sendirian di atas sofa kulit berwarna krem. Lampu utama sengaja ia matikan, hanya menyisakan lampu sudut yang temaram, memberikan kesan sunyi yang mencekam. Di pangkuannya, sebuah laptop menyala, memantulkan cahaya biru ke wajahnya yang tampak lelah. Jari-jari Hana menari di atas trackpad, menggulir halaman demi halaman laporan keuangan digital Aris Property, perusahaan pengembang properti yang ia bangun bersama suaminya, Aris, dari nol. 1.200.000.000. Bisik Hana pelan. Matanya menyipit menatap angka di kolom, biaya operasional lain-lain. Hana bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Dia adalah pemegang gelar master akuntansi yang rela melepaskan karirnya di firma hukum ternama demi mendukung ambisi Aris. Dulu, Aris hanyalah seorang kontraktor kecil yang sering ditipu orang. Hanalah yang merapikan sistemnya, Hana yang melobi bank untuk pinjaman modal, dan Hana yang menyeleksi proyek-proyek menguntungkan. Namun, sejak perusahaan itu besar, Aris perlahan menggeser posisi Hana dengan alasan ingin istrinya istirahat dan menikmati hidup. Suara gerbang otomatis terbuka terdengar di sela-sela suara hujan. Hana melirik jam dinding, pukul 1.15 pagi. Aris pulang terlambat lagi untuk yang kesekian kalinya dalam bulan ini. Hana segera menutup laptopnya dan menyembunyikannya di balik bantal sofa. Ia menarik napas panjang, mencoba menata emosinya. Ia ingin menjadi istri yang menyambut suami dengan hangat, meski hatinya penuh tanya. Pintu depan terbuka. Aris masuk dengan jas yang tersampir di lengan kirinya. Dasinya sudah longgar, rambutnya sedikit acak-acakan. Namun, ada satu hal yang langsung menusuk indera penciuman Hana, bukan aroma keringat atau bau rokok kantor, melainkan aroma parfum wanita yang sangat manis, seperti permen karet, jenis parfum yang tidak mungkin dipakai oleh kolega bisnis pria Aris. "Mas, sudah pulang?" Hujannya deras sekali ya di luar. Sapa Hana lembut sambil berdiri mendekat. Aris tampak terkejut melihat Hana masih terjaga. "Kamu kok belum tidur? Han? Kan aku sudah bilang, jangan tunggu aku kalau aku lembur." Hana mencoba meraih tas kerja Aris untuk membantunya, tapi Aris secara refleks menarik tas itu menjauh. Gerakan itu kecil, tapi bagi Hana, itu adalah sebuah penolakan yang nyata. "Aku nggak bisa tidur, Mas. Ada beberapa hal di laporan kantor yang mau aku tanyakan. Ada pengeluaran yang..." "Astaga, Hana." Aris memotong dengan nada tinggi. Ia menghela napas kasar, menunjukkan rasa frustasi yang dibuat-buat. "Bisa nggak sih, satu malam saja aku pulang ke rumah tanpa diinterogasi soal angka-angka membosankan itu? Aku ini baru kerja keras cari uang. Han, aku capek. Aku butuh ketenangan, bukan auditor di rumah sendiri." Hana tertegun. "Aku bukan menginterogasi, Mas. Aku cuma mau bantu supaya keuangan kita tetap sehat. Dulu kan kamu selalu bilang kalau..." "Itu dulu," bentak Aris, suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. "Dulu perusahaan kita masih kecil, aku butuh kamu. Sekarang, aku punya tim ahli. Aku punya sekretaris yang jauh lebih cekatan dan up-to-date soal tren pasar daripada kamu yang cuma duduk di rumah nonton sinetron. Berhenti ikut campur urusan kantor. Tugas kamu itu urus rumah, urus dirimu sendiri, dan pastikan makan malam tersedia kalau aku pulang. Itu saja cukup." Aris melangkah pergi menaiki tangga tanpa menoleh lagi. Setiap langkah sepatunya di anak tangga kayu itu terasa seperti injakan pada harga diri Hana. Hana kembali duduk di sofa. Ia menyentuh dadanya yang sesak. Bukan karena bentakan itu yang paling menyakitkan,
tapi fakta bahwa Aris mulai menganggapnya tidak berguna. Hana membuka kembali laptopnya. Ia masuk ke sistem CCTV kantor, menggunakan akses rahasia yang ia buat sendiri, tanpa sepengetahuan Aris. Ia memutar rekaman 3 jam yang lalu di ruang kerja Aris. Di sana, di layar yang agak buram, ia melihat Aris sedang tertawa bersama seorang wanita muda. Wanita itu duduk di pinggir meja kerja Aris, sangat dekat, dan Aris sesekali mengelus rambut wanita itu dengan penuh kasih sayang. Hana memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata pertama jatuh membasahi pipinya. "Jadi ini alasan kamu bilang aku tidak berguna lagi, Mas?" bisiknya di tengah kegelapan malam. Minggu pagi seharusnya menjadi waktu bagi mereka untuk bersantai. Namun, pagi ini suasana di ruang makan terasa sangat tegang. Aris sudah rapi dengan kemeja polo bermerek, sementara Hana hanya mengenakan daster rumahan yang bersih, sedang menyajikan sup ayam kesukaan suaminya. "Mas, hari ini kita jadi ke rumah ibu?" beliau bilang kangen, tanya Hana mencoba mencairkan suasana. Aris tidak menjawab. Ia sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum menatap layar. "Nggak bisa, Han. Hari ini ada tamu penting mau datang ke rumah." "Tamu? Siapa? Kok mendadak?" "Aku belum belanja buat masak besar," jawab Hana bingung. "Nggak usah masak aneh-aneh. Dia cuma mau bicara sebentar. Dan tolong, kamu ganti baju yang agak bagusan dikit. Jangan pakai daster itu terus. Malu dilihat orang," kritik Aris pedas. Hana hanya bisa menghela napas dan masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Aris dengan langkah cepat, hampir seperti berlari, membukakan pintu. Hana yang baru saja turun dari lantai 2 terhenti di tengah tangga. Seorang wanita cantik, mungkin usianya baru pertengahan 20, masuk ke rumah mereka. Ia mengenakan dress ketat warna merah menyala yang sangat kontras dengan suasana rumah yang tenang. Di tangannya melingkar tas mewah seharga mobil kota. "SIS, masuk. Kenalkan, ini rumahku." Suara Aris terdengar sangat ramah, nada suara yang sudah lama tidak Hana dengar. "Wah, rumahnya besar ya, Mas. Tapi dekorasinya agak old fashion ya. Nanti kalau aku sudah di sini, aku mau ganti semua gorden ini jadi warna emas," ucap wanita itu tanpa canggung, seolah dia sedang meninjau rumah contoh. Hana berjalan mendekat dengan wajah kaku. "Maaf, Mas. Ini siapa?" Aris menoleh, wajahnya langsung berubah datar. "Han, kenalkan. Ini Siska, sekretaris pribadiku yang baru. Dia yang selama ini bantu aku di kantor." Siska menatap Hana dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Ia tidak mengulurkan tangan, hanya mengangguk kecil. "Halo, Mbak Hana. Aku Siska. Mas Aris sering cerita soal Mbak." "Cerita apa?" tanya Hana dingin. "Cerita kalau Mbak itu, orangnya sangat tradisional ya? Dan pendiam," jawab Siska sambil tertawa kecil yang terdengar sangat menyebalkan di telinga Hana. Aris mempersilakan Siska duduk di sofa ruang tamu, tempat di mana semalam Hana menangis. Hana menyusul dan duduk di kursi tunggal. "Mas, ada perlu apa sekretarismu datang ke rumah di hari Minggu?" tanya Hana langsung ke inti permasalahan. Aris berdehem, ia tampak mencari kata-kata yang tepat, namun Siska justru yang mendahuluinya. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop hasil laboratorium. "Mbak Hana, aku nggak suka basa-basi. Aku sedang hamil. Anak Mas Aris. Usianya sudah 4 bulan, ucap Siska dengan nada yang sangat tenang, seolah dia baru saja mengumumkan hasil cuaca. Dunia seolah runtuh menimpa Hana. Jantungnya berdegup begitu kencang sampai telinganya berdenging. Ia menatap Aris, berharap suaminya akan membentak Siska dan mengatakan itu bohong. Namun, Aris justru menunduk, lalu menggenggam tangan Siska di depan mata Hana. "Itu benar, Han. Siska mengandung anakku. Sesuatu yang belum bisa kamu kasih buat aku selama 5 tahun kita nikah." Kalimat Aris barusan lebih tajam dari sembilu. Hana merasa paru-parunya mengecil, sulit untuk sekadar menarik napas. Selama 5 tahun ini, mereka memang belum dikaruniai anak, tapi itu karena mereka sepakat untuk menunda di 2 tahun pertama, dan setelah itu mereka memang belum beruntung. Hana sudah berkali-kali mengajak Aris ke dokter, tapi Aris selalu menolak dengan alasan sibuk. Dan sekarang,
dia menjadikan itu sebagai senjata untuk menghina Hana? Kamu selingkuh, Mas? Suara Hana bergetar, namun ia berusaha keras untuk tidak meledak di depan wanita itu. Aris berdiri, ia mulai berjalan mondar-mandir dengan gaya angkuh. Selingkuh itu istilah yang kasar. Han, aku cuma mencari apa yang tidak ada di rumah ini. Siska memberiku gairah, dia mengerti bisnis, dan yang paling penting, dia memberiku keturunan. Sesuatu yang sangat penting bagi penerus aset-asetku. Hana ikut berdiri. Aset? Kamu bicara soal aset di depan perempuan yang merusak rumah tangga kita? Mas, sadar. Aku istrimu. Istri? Siska menyela sambil berdiri di samping Aris. Istri yang cuma bisa masak dan ngomel soal laporan keuangan? Mbak, zaman sudah berubah. Mas Aris butuh pendamping yang bisa membantunya melobi pejabat, bukan yang kerjanya cuma meriksa nota belanja dapur. Hana menatap Siska tajam. Diam kamu. Kamu cuma orang asing yang masuk rumah ini. Cukup. Aris membentak hingga suaranya menggelegar ke seluruh ruangan. Mulai hari ini, Siska akan tinggal di sini. Di rumah ini, aku tidak mau calon anakku tinggal di apartemen sempit. Dia harus merasakan fasilitas mewah sejak dalam kandungan. Hana terbelalak. Kamu gila? Kamu mau aku tinggal satu atap dengan selingkuhanmu? Aris mendekat ke arah Hana, matanya menatap tajam, penuh ancaman. Dengar baik-baik, Hana. Aku memberimu pilihan karena aku masih menghargai pengabdianmu selama ini. Pertama, kamu tetap di sini, jadi istri pertamaku, urus rumah, urus Siska, dan jangan banyak tanya. Kamu akan tetap hidup mewah, tetap jadi Nyonya Aris di mata orang luar. Dan pilihan kedua, tanya Hana dengan suara parau. Aris tersenyum sinis, sebuah senyum yang menghancurkan seluruh sisa cinta Hana. Pilihan kedua, kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Tapi ingat, jangan harap kamu bisa bawa 1 sen pun. Rumah ini atas namaku. Mobil-mobil itu atas nama perusahaan. Rekening bank yang kamu pegang adalah kartu tambahan dariku. Kalau kamu milih pergi, kamu akan keluar dari gerbang itu sebagai gelandangan. Miskin. Kamu gak akan punya apa-apa untuk makan besok pagi. Hana menatap suaminya, pria yang dulu berjanji akan menjaganya sampai mati. Kini pria itu berdiri di depannya sebagai seorang penindas. Kamu pikir aku akan takut dengan ancaman miskinmu itu, Mas? Tanya Hana pelan. Harusnya kamu takut. Hana, kamu itu gak punya siapa-siapa lagi sejak ayahmu meninggal. Kamu gak punya kerjaan. Siapa yang mau terima akuntan lama yang sudah karatan kayak kamu? Jadi, mending simpan harga dirimu, masuk ke kamar, dan siapkan kamar tamu untuk Siska. Sekarang. Siska mendekat ke telinga Hana, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Terima saja, Mbak. Daripada tidur di kolong jembatan. Aku janji gak akan terlalu sering nyuruh-nyuruh Mbak kalau Mbak penurut. Hana tidak menjawab. Ia memutar tubuhnya dan berjalan menuju tangga dengan punggung yang tegak, meski hatinya hancur berkeping-keping. Di dalam kepalanya, sebuah rencana mulai tersusun. Aris benar, dia pikir Hana tidak punya apa-apa. Aris lupa bahwa selama 5 tahun, Hanalah yang menyusun semua sistem keamanan data perusahaan. Aris lupa bahwa Hana tahu semua, lubang, dalam bisnis kotor yang diam-diam Aris jalankan di belakangnya. Seminggu berlalu sejak Siska pindah ke rumah itu. Suasana rumah berubah total. Siska tidak hanya tinggal, dia menjajah. Setiap pagi, dia akan membunyikan bel di dapur hanya untuk menyuruh Hana membuatkan jus jeruk murni tanpa es. Mbak, ini jusnya kok agak pahit? Kamu sengaja ya mau ngeracunin anakku? Teriak Siska dari meja makan suatu pagi. Hana yang sedang mencuci piring hanya menoleh tenang. Jeruk peras memang ada rasa getirnya kalau kulitnya tertekan. Siska, kalau nggak mau pahit, minum air putih saja. Aris yang baru turun langsung membentak Hana. Hana, bisa nggak sih kamu layani Siska dengan benar? Dia lagi hamil tua, dia butuh mood yang bagus. Jangan bikin dia stres dengan mulut tajammu itu. Hana hanya diam. Ia sudah belajar untuk tidak membalas dengan kata-kata. Energinya terlalu berharga untuk didebatkan dengan orang-orang seperti mereka. Malam harinya,
Aris memanggil Hana ke ruang kerjanya. Di sana, Siska sudah duduk di kursi kebesaran Aris, bermain dengan pulpen mahal milik Aris. Ada apa lagi, Mas? Tanya Hana. Aku sudah blokir aksesmu ke sistem cloud perusahaan, kata Aris tanpa basa-basi. Siska bilang dia melihat ada aktivitas login dari IP rumah di jam-jam aneh. Aku nggak mau kamu macem-macem atau mencoba merusak data kantor karena cemburu. Hana tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Oh, begitu. Jadi sekarang aku benar-benar dilarang tahu soal kantor? Ya. Dan ini, Aris melemparkan sebuah kartu ATM warna silver ke meja. Itu kartu baru. Limitnya cuma 5 juta per bulan. Cukup buat belanja dapur dan kebutuhan pribadimu yang sederhana. Aku nggak mau kamu boros sementara kita butuh banyak biaya buat persalinan Siska dan renovasi kamar bayi nanti. Siska tertawa kecil. Mbak Hana harus belajar hemat ya. Oh iya, Mas, besok aku mau ke butik di Grand Indonesia. Mau beli beberapa dress hamil yang baru, yang kemarin sudah nggak muat. Pakai saja kartu titaniumku. Sayang, jawab Aris manja. Hana menatap kartu silver di meja itu. 5 juta. Aris benar-benar ingin menghinanya. Padahal, keuntungan bersih perusahaan per bulan bisa mencapai miliaran rupiah, dan itu semua berkat strategi pajak yang Hana buat. Oke, Mas. Aku terima, ucap Hana sambil mengambil kartu itu. Ia keluar dari ruangan dan langsung menuju kamarnya sendiri, yang sekarang sudah dipindahkan ke kamar tamu kecil di lantai bawah, karena kamar utama mereka sudah diambil alih oleh Siska dengan alasan butuh ruang lebih luas. Hana mengunci pintu kamar. Ia mengeluarkan sebuah ponsel kecil yang selama ini ia sembunyikan di dalam kotak pembalut. Ponsel itu terhubung dengan sebuah server luar negeri yang tidak bisa dilacak oleh tim IT kantor Aris. Kamu pikir memblokir akun utamaku sudah cukup, Aris? Gumam Hana. Jari-jarinya dengan cepat mengetik perintah. Ternyata, Aris baru saja menandatangani sebuah proyek pengadaan lahan di Kalimantan yang melibatkan dana pinjaman bank sebesar 50 miliar rupiah. Hana memeriksa dokumen digitalnya. Di sana ada celah besar. Sertifikat lahan yang dijadikan jaminan ternyata masih dalam sengketa, dan Aris menggunakan dokumen palsu untuk memuluskan pinjaman tersebut. Ini dia, bisik Hana. Matanya berbinar di tengah kegelapan. Ini bukan cuma soal perselingkuhan. Ini soal kehancuran totalmu. Hana juga menemukan bukti bahwa Siska sebenarnya mengirimkan sebagian uang perusahaan Aris ke rekening pribadinya dengan kedok biaya vendor fiktif. Ternyata Siska bukan hanya selingkuhan. Dia adalah parasit yang juga sedang menggerogoti Aris dari dalam. Baguslah, pikir Hana. Biar mereka saling menghancurkan, aku hanya perlu memberi sedikit dorongan. Malam ini adalah malam puncak dari keberadaan Hana di rumah itu. Aris dan Siska sedang pergi ke acara gala dinner pengusaha properti. Aris dengan bangganya membawa Siska sebagai pasangan resminya, sementara Hana ditinggal di rumah dengan alasan menjaga keamanan. Begitu mobil mereka keluar dari halaman, Hana langsung bergerak. Ia mengenakan sarung tangan plastik tipis agar tidak meninggalkan sidik jari. Ia menuju ke ruang kerja Aris. Ia tahu Aris menyimpan berkas fisik penting di dalam sebuah brankas tersembunyi di balik lemari buku. Hana mencoba beberapa kombinasi angka. Tanggal lahir Aris? Salah. Tanggal pernikahan mereka? Salah. Hana terhenti sejenak. Ia mencoba tanggal lahir Siska yang ia temukan di KTP Siska saat ia diam-diam memeriksa tas wanita itu tempo hari. Klik. Pintu brankas terbuka. Hana menarik napas panjang. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai dalam pecahan dolar, beberapa batang emas, dan yang paling penting, sebuah map merah berisi dokumen asli kepemilikan saham perusahaan. Hana terkejut saat membaca dokumen tersebut. Ternyata, 40% saham Aris Properti masih atas nama ayahnya, yang kemudian diwariskan kepada Hana. Selama ini, Aris memalsukan tanda tangan Hana dalam setiap rapat pemegang saham seolah-olah Hana telah memberikan kuasa penuh padanya. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas, bisik Hana dengan air mata amarah yang mengalir. Kamu bukan cuma mengkhianati cintaku, tapi kamu merampok hak keluargaku. Hana segera memotret setiap lembar dokumen itu dengan ponselnya. Ia juga mengambil sebuah flash disk merah yang tersimpan di sudut brankas.
Ia tahu itu adalah master key untuk semua data transaksi gelap perusahaan yang tidak pernah diunggah ke cloud. Tiba-tiba, suara mobil terdengar di halaman. Mereka pulang lebih cepat dari perkiraan. Hana dengan cepat menutup brankas, merapikan kembali letak buku-buku, dan lari keluar dari ruang kerja. Jantungnya berdegup kencang. Ia berhasil masuk ke kamarnya tepat saat pintu depan terbuka. "Siska, kamu istirahat saja dulu. Biar aku yang ambilkan minum," suara Aris terdengar di lorong. Hana duduk di pinggir tempat tidur, berusaha menormalkan napasnya. Ia mendengar langkah kaki Aris mendekati pintu kamarnya. Pintu terbuka tanpa diketuk. "Belum tidur kamu?" tanya Aris curiga. Matanya menatap Hana dengan selidik. "Baru mau tidur, Mas. Capek habis beres-beres dapur," jawab Hana setenang mungkin. Aris mendekat. Ia mengendus udara di sekitar Hana. "Kamu habis dari ruang kerjaku?" Hana menatap mata Aris lurus-lurus. "Buat apa? Kan kamu sudah blokir semua aksesku. Aku kesana cuma buat ambil debu." Aris mendengus. "Bagus kalau kamu sadar diri. Besok pagi, aku mau kamu buatkan sarapan spesial buat Siska. Dia lagi pengen makan bubur ayam buatan rumah. Jangan telat, jam 7 harus sudah siap di meja." Setelah Aris pergi, Hana langsung mengambil ransel yang sudah ia siapkan di bawah tempat tidur. Isinya tidak banyak, hanya dokumen-dokumen penting, laptop, dan beberapa perhiasan peninggalan ibunya. Ia membuka jendela kamarnya yang menghadap ke arah samping rumah, ke arah gang kecil yang tidak terjangkau CCTV. Hana sudah memesan taksi online dengan titik jemput di depan minimarket yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Sebelum keluar, Hana menuliskan pesan singkat di sebuah kertas kecil dan meletakkannya di atas bantal. "Mas, aku pergi. Kamu bilang aku akan keluar sebagai orang miskin. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan benar-benar kehilangan segalanya. Nikmati waktumu dengan Siska, selagi kamu masih punya waktu." Hana memanjat jendela dengan perlahan. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia tidak menoleh lagi. Ia berlari kecil menuju minimarket tersebut. Di sana, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Saat mobil itu melaju meninggalkan kawasan perumahan tersebut, Hana menatap bayangan rumah mewah itu di spion. Ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. "Perang dimulai sekarang, Aris," gumam Hana. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, Pak Baskoro? Ini Hana. Saya sudah keluar. Dan saya punya semua buktinya. Kita eksekusi rencana kita besok pagi." Di kejauhan, petir menyambar, menerangi langit malam Jakarta. Sebuah badai besar sedang menuju ke arah Aris, dan pria itu sama sekali tidak menyadarinya. Taksi yang membawa Hana melaju perlahan menembus aspal basah Jakarta yang memantulkan cahaya lampu merkuri kekuningan. Hana menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang berembun, menatap rintik hujan yang tampak seperti ribuan air mata yang jatuh ke bumi. Di dalam dekapan tangannya, tas ransel tua itu ia peluk erat-erat. Di dalamnya tersimpan bom waktu yang siap menghancurkan seluruh sandiwara hidup Aris. Hana teringat kembali setiap detik kejadian di meja makan tadi siang. Wajah Aris yang memerah penuh amarah, urat leher yang menonjol saat membentaknya, dan tatapan menjijikan dari Siska yang seolah-olah sudah merasa menang menjadi nyonya rumah yang baru. "Terima di madu atau pergi dari sini miskin." Kalimat itu berputar-putar di kepala Hana, seperti kaset rusak yang menyakitkan. Aris benar-benar yakin bahwa tanpa dompetnya, Hana hanyalah sebutir debu yang tak berdaya. Aris lupa bahwa 10 tahun lalu, saat dia masih menjadi kontraktor kecil yang dikejar-kejar penagih hutang, Hanalah yang menjual seluruh perhiasan warisan ibunya untuk menutupi modal awal bisnis mereka. Hanalah yang begadang setiap malam merapikan pembukuan yang berantakan sementara Aris tidur pulas. "Mbak, sudah sampai di alamat tujuan." Suara supir taksi yang serak memecah lamunan Hana. Hana turun di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial di daerah Menteng. Rumah itu tampak kokoh dengan pagar besi tinggi dan pohon-pohon Kamboja tua, yang memberikan kesan tenang sekaligus misterius. Di teras rumah, seorang pria tua dengan rambut putih yang tertata rapi sudah menunggu. Namanya Pak Baskoro. Beliau adalah pengacara paling disegani di masanya, dan yang terpenting, beliau adalah sahabat karib sekaligus orang kepercayaan mendiang ayah Hana, Pak Gunawan Atmadja. "Hana, masuklah nak."
Aku sudah menunggu sejak kamu mengirim pesan tadi, ujar Pak Baskoro sambil membantu Hana membawa tasnya. Beliau bisa melihat gurat kelelahan yang luar biasa di mata putri sahabatnya itu. Begitu masuk ke dalam ruang kerja Pak Baskoro yang hangat dan dipenuhi aroma buku tua serta cerutu, pertahanan Hana runtuh. Ia terisak pelan di kursi kayu jati yang besar. Pak Baskoro tidak banyak bicara. Beliau hanya menyodorkan segelas teh jahe hangat dan menunggu hingga Hana merasa lebih baik. Minumlah, Hana. Ayahmu selalu bilang, Hana adalah berlian yang paling kuat. Berlian tidak akan hancur hanya karena tekanan, justru ia akan semakin bersinar di tengah kegelapan, kata Pak Baskoro lembut. Setelah napasnya stabil, Hana membuka tasnya. Ia mengeluarkan map merah dan flash disk merah yang ia ambil dari brankas rahasia Aris. Ini semua dosa-dosanya, Pak. Bukan cuma soal perselingkuhan itu. Ini adalah bukti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen saham, hingga bukti bahwa dia menjaminkan lahan sengketa di Kalimantan untuk pinjaman bank sebesar 50 miliar rupiah. Dia sudah mengkhianati saya sebagai istri, tapi dia juga sudah mengkhianati hukum negara. Pak Baskoro memakai kacamata bacanya. Ruangan itu menjadi sunyi selama hampir 1 jam. Hanya terdengar suara detak jam dinding kuno dan gemerisi kertas yang dibalik. Pak Baskoro sesekali menghela napas panjang. Wajahnya mengeras melihat kejahatan Aris yang begitu terstruktur dan licik. Hana, ini lebih dari sekadar pengkhianatan rumah tangga. Ini adalah bunuh diri finansial bagi Aris. Dia telah memalsukan tanda tanganmu di berita acara RUPS selama 3 tahun terakhir secara konsisten. Dia secara ilegal mencairkan dana yayasan ayahmu untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama perempuan itu. Kita tidak hanya akan menceraikannya, Hana. Kita akan membuatnya kehilangan setiap inci tanah yang dia injak. Dia akan menyadari bahwa tanpa kamu, dia bukanlah siapa-siapa. Keesokan paginya di rumah mewah Aris, matahari bersinar cerah namun suasana di dalam rumah terasa mencekam dan dingin. Aris terbangun dengan kepala yang sangat berat akibat terlalu banyak minum di pesta semalam. Ia meraba sisi tempat tidurnya, namun yang ia temukan hanyalah Siska yang masih tertidur lelap dengan mulut sedikit terbuka dan aroma parfum manis yang kini terasa memuakan bagi Aris. Hana, mana kopi saya? Hana, teriak Aris sambil berjalan menuju dapur dengan langkah gontai dan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya. Ia sudah sangat terbiasa bangun dengan aroma kopi hitam yang harum dan sarapan sehat yang sudah tertata rapi di meja makan. Namun, pagi ini, dapur itu sunyi senyap. Tidak ada suara denting piring, tidak ada aroma masakan. Meja makan jati itu kosong melompong, bahkan taplaknya pun tampak berdebu. Hana, kamu tuli ya? Aris berjalan menuju kamar tamu di lantai bawah, tempat ia membuang Hana beberapa hari lalu dengan paksa. Ia menendang pintu itu hingga terbuka dengan keras. Kamar itu kosong. Kasurnya tertata sangat rapi, seolah-olah tidak pernah ditiduri oleh siapapun. Di atas bantal putih yang bersih, terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan Hana yang anggun dan tegas. Aris mengambilnya dengan tangan gemetar karena amarah. Mas, aku pergi. Kamu bilang aku akan keluar sebagai orang miskin. Kita lihat saja nanti, siapa yang sebenarnya tidak punya apa-apa saat badai datang. Nikmati waktumu dengan Siska, selagi dunia masih mengizinkanmu tertawa di atas penderitaanku. Aris meremas kertas itu hingga hancur dan melemparnya ke tempat sampah dengan beringas. Cih, sok jagoan. Paling sore nanti dia sudah menangis di depan pagar karena lapar dan tidak punya uang. Dia pikir hidup di Jakarta ini gratis. Siska turun dari lantai atas mengenakan daster sutra mahal milik Hana yang ia ambil dari lemari tanpa izin. Ada apa sih, Mas? Berisik banget. Aku mual nih. Mau sarapan bubur ayam spesial yang biasa dibuat istrimu itu. Istri nggak tahu diri itu kabur. SIS. Biarkan saja. Paling dia menginap di Hotel Melati dan segera sadar kalau tanpa aku, dia itu cuma sampah tak berharga. Namun, kesombongan Aris tidak bertahan lama. Ponselnya berdering keras di atas meja. Itu dari manajer keuangannya, Pak Hendra. Suara di seberang telepon terdengar sangat panik. Bahkan suaranya pecah. Pak Aris, ada masalah besar. Tim auditor pajak tiba-tiba datang ke kantor pusat pagi ini. Mereka membawa surat perintah pemeriksaan khusus.
Seseorang telah memberikan laporan anonim yang sangat detail tentang perusahaan cangkang kita di Singapura. Mereka tahu soal aliran dana bodong itu, Pak? Wajah Aris berubah pucat pasi, seketika rasa pening di kepalanya hilang berganti ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Apa? Siapa yang lapor? Tidak mungkin ada yang tahu akses itu selain aku dan... Aris terdiam. Pikirannya langsung melayang ke arah Hana. Saya tidak tahu, Pak. Tapi mereka punya salinan rekening koran rahasia kita. Mereka sekarang sedang menyegel ruang server dan melarang siapapun menyentuh komputer. Sambung Pak Hendra semakin panik. Aris langsung berlari ke ruang kerjanya di lantai 2. Ia menyentakkan lukisan pemandangan di dinding dan membuka brankas rahasianya. Begitu pintu besi itu terbuka, jantungnya seolah berhenti berdetak. Map merah itu hilang. Flash disk cadangan berisi data transaksi bawah tangan itu lenyap. Aris terduduk lemas di lantai kayu. Ia baru menyadari bahwa Hana tidak pergi sebagai pengemis yang kalah. Hana pergi sebagai malaikat maut bagi bisnisnya. Di saat Aris sedang meratapi nasibnya di ruang kerja, Hana sedang berada di sebuah restoran privat di pusat kota yang hanya bisa diakses oleh kalangan elit. Ia tidak lagi mengenakan daster atau baju rumahan yang sederhana. Hari ini, ia mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang sangat elegan, jam tangan emas warisan ayahnya, dan kacamata hitam yang menutupi matanya yang sedikit sembab namun penuh tekad. Di depannya duduk 3 pria parubaya yang merupakan tokoh kunci di dunia perbankan dan properti nasional. Mereka adalah sahabat lama mendiang ayahnya yang selama 5 tahun ini sengaja dijauhkan oleh Aris. Aris takut jika Hana berkomunikasi dengan mereka, kedoknya akan terbongkar. Hana, kami sangat terkejut menerima teleponmu kemarin. Kami pikir kamu sudah terlalu asyik menjadi nyonya rumah tangga sampai lupa pada paman-pamanmu ini, ujar Pak Surya, Direktur Utama Bank Nasional yang dulu modal awalnya banyak dibantu oleh ayah Hana, Pak Gunawan. Hana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung otoritas baru. Maafkan saya, Pak Surya, Pak Johan, Pak Malik. Saya terlalu naif selama ini. Saya pikir pengabdian saya sebagai istri akan dibalas dengan kejujuran. Ternyata saya salah besar. Tapi sekarang saya kembali, dan saya ingin memastikan amanah serta aset ayah saya tidak jatuh ke tangan perampok yang tidak tahu terima kasih. Hana membuka laptopnya dan menyajikan data-data yang sangat teknis dan rumit. Ia menunjukkan bagaimana Aris selama ini menyalahgunakan nama besar keluarga Atmadja untuk melakukan penipuan perbankan berskala besar. Aris memalsukan tanda tangan saya untuk mencairkan jaminan deposit yayasan keluarga sebesar 20 miliar rupiah, hanya untuk menutupi kerugian proyek pribadinya yang gagal total. Dia juga memberikan suap kepada beberapa oknum pejabat tanah di Kalimantan menggunakan rekening perusahaan yang diatasnamakan saya secara sepihak tanpa sepengetahuan saya. Jelas Hana. Nada bicaranya sangat stabil dan dingin, menunjukkan intelijensi tinggi yang selama ini ia tekan demi menghargai ego suaminya yang rapuh. Para pria di depannya terperangah. Mereka melihat bukti transfer asli, rekaman suara pembicaraan Aris dengan maklar tanah, dan foto dokumen asli yang selama ini disembunyikan. Mereka sadar bahwa Aris selama ini hanyalah parasit yang hidup dari sisa-sisa kejayaan nama Gunawan Atmadja. Ini keterlaluan, Hana. Ini penghinaan bagi kami yang dulu sangat menghormati ayahmu. Jika informasi ini bocor sedikit saja, reputasi perbankan kita juga bisa ikut terseret dalam skandal ini. Kami akan segera melakukan pembekuan total terhadap semua limit kredit dan fasilitas overdraft milik Aris Property mulai jam 1 siang ini tanpa kecuali. Tegas Pak Johan dengan wajah geram. Hana mengangguk pelan, merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Itu langkah yang sangat tepat, Pak. Tapi saya punya satu permintaan lagi. Tolong jangan langsung mematikan semua aksesnya secara mendadak. Biarkan dia mencoba meminjam uang ke sana kemari sore ini. Biarkan dia merasakan keputusasaan saat satu persatu pintu sahabatnya tertutup rapat. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan saat dia mengusir saya dengan kalimat, "Kamu akan miskin." Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan rahasia yang akan mengguncang peta bisnis properti di ibu kota dalam waktu singkat. Hana berjalan keluar dari restoran dengan punggung tegak dan langkah kaki yang mantap. Ia bukan lagi Hana yang bisa ditindas dengan bentakan. Ia adalah Hana Atmadja, pemilik sah dari sebuah imperium yang sedang dihuni oleh para pengkhianat. Di kantor pusat Aris Property, suasananya benar-benar seperti di dalam neraka yang mendidih.
Karyawan berlarian ke sana kemari, berbisik-bisik ketakutan melihat polisi dan auditor pajak dari pusat hilir mudik membawa tumpukan dokumen. Aris tidak berhenti membentak siapa saja yang berani lewat di depannya, atau sekadar menatap matanya. Ia mencoba menelepon beberapa relasi pejabatnya yang biasanya sangat ramah, namun anehnya, tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Bahkan asisten mereka pun memberikan jawaban yang sangat dingin. Siska datang ke kantor sekitar jam 2 siang dengan gaya sok berkuasa, mengenakan tas Hermes baru yang harganya ratusan juta rupiah, hasil menggesek kartu kredit Aris kemarin sore. Ia tidak tahu bahwa badai yang menghancurkan sudah menghantam kantor itu tepat pada jam 1 siang tadi. "Mas, kok banyak polisi sih di depan? Jadi nggak enak dilihat orang." "Oh iya, aku mau minta uang lagi dong. Saldo kartu yang kemarin kok tiba-tiba ditolak ya pas aku mau beli jam tangan? Padahal aku kan lagi ngidam barang mewah," ucap Siska dengan nada manja yang dibuat-buat sambil mencoba merangkul Aris di depan para karyawan yang sedang diperiksa polisi. Aris yang sedang berada di titik nadir stresnya, langsung menyentakkan tangan Siska dengan sangat kasar, hingga wanita itu hampir terjatuh. "Bisa diam tidak? Kamu punya otak tidak? Kantor ini mau disegel. Aku terancam penjara, dan kamu cuma memikirkan jam tangan." Siska tersinggung berat, wajah cantiknya yang penuh riasan tebal itu berubah menjadi ketus dan tajam. "Loh, kok kamu sekarang kasar banget sama aku? Ingat ya Mas, di perutku ini ada anak kamu. Kalau aku stres dan keguguran, itu salah kamu. Mana janjimu yang mau memanjakan aku? Mana rumah mewah atas namaku yang kamu janjikan kalau aku mau menemanimu?" "Rumah apa? Uang dari mana?" teriak Aris hingga suaranya bergema ke seluruh lobi kantor yang mendadak sunyi. "Semua rekeningku dibekukan oleh bank. Gara-gara laporan istriku. Dan kamu, auditor tadi bilang ada aliran dana 10 miliar ke rekening pribadimu yang tidak jelas peruntukannya. Kamu mencuri uangku juga kan? Siska? Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu juga punya simpanan di luar sana?" Siska tertegun sejenak, namun kemudian wajahnya berubah menjadi licik dan penuh kebencian. "Mencuri? Itu upahku karena sudah mau jadi sekretaris sekaligus pemuas nafsumu selama ini. Kamu sendiri yang bilang, ambil saja sesukamu. Sekarang saat kamu bangkrut, kenapa kamu jadi perhitungan? Dasar pria lemah. Kalau kamu tidak punya uang, untuk apa aku bertahan denganmu?" Pertengkaran hebat dan memalukan itu terjadi tepat di tengah lobi kantor, disaksikan oleh polisi, auditor, dan seluruh karyawan. Siska yang merasa terpojok mulai berteriak histeris, membongkar semua rahasia Aris yang lain, termasuk soal bagaimana Aris sering memalsukan laporan proyek agar terlihat untung besar di depan investor. Tiba-tiba, sekretaris lama Aris, seorang wanita parubaya yang dulu sangat setia pada Ayahana, masuk ruangan dengan wajah pucat sambil membawa map kuning. "Pak Aris, baru saja ada kurir mengantarkan surat dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara bersamaan. Ibu Hana resmi menggugat cerai dan menuntut sita jaminan atas seluruh aset perusahaan dan rumah pribadi, karena adanya bukti otentik tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan dana yayasan." Aris merampas surat itu dengan tangan gemetar hebat. Di bagian bawah surat itu, tertulis nama pengacara pemohon yang sangat ia takuti, Baskoro, SH Partners. Aris tahu benar, jika Pak Baskoro sudah turun tangan dengan membawa bukti-bukti dari Hana, maka tidak akan ada lagi celah hukum atau lubang tikus yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri dari jeruji besi. Malam harinya, Jakarta diguyur hujan gerimis yang menambah dingin suasana hati Aris. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai, berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi sejenak dari kejaran wartawan dan polisi. Namun, pemandangan di depan pagar rumah mewahnya membuat ia hampir jatuh pingsan di atas aspal. 2 mobil polisi dengan lampu rotator yang menyala biru dan 1 mobil Alphard mewah milik Yayasan Keluarga Atmadja sudah terparkir di sana menghalangi jalan. Beberapa petugas dari pengadilan sedang sibuk memasang stiker besar bertuliskan, "Dalam pengawasan pengadilan disita jaminan," di pagar besi rumahnya. Siska yang baru saja sampai dengan taksi juga berdiri luntang-lantung di depan gerbang, dengan wajah penuh air mata yang merusak riasannya. Hana keluar dari mobil Alphard tersebut dengan perlahan. Ia mengenakan gaun hitam yang sangat elegan namun, memberikan aura dingin yang tak tersentuh. Pak Baskoro berdiri tegak di sampingnya, memegang beberapa berkas hukum yang sah. "Hana, apa-apaan ini? Berhenti melakukan drama ini. Ini rumahku.
Kamu tidak berhak mengusirku dari rumahku sendiri. Teriak Aris sambil mencoba merangsek maju menembus barikade petugas, namun ia langsung ditahan oleh polisi. Hana berjalan perlahan mendekati Aris yang kini tampak sangat menyedihkan dengan kemeja yang keluar dan rambut berantakan. Ia melepaskan kacamata hitamnya, menatap lurus ke mata suaminya dengan tatapan yang sangat kosong, seolah Aris hanyalah seonggok sampah yang menghalangi jalannya. "Rumahmu, Mas?" Suara Hana terdengar sangat tenang namun setiap katanya terasa seperti tusukan silet yang tajam. "Coba kamu ingat-ingat lagi atau periksa catatan di kantor pertanahan besok pagi, jika kamu masih punya akses. Rumah ini dibeli atas nama Yayasan Atmadja, menggunakan dana warisan mendiang ayahku yang kamu cairkan secara ilegal dengan memalsukan tanda tanganku di surat kuasa. Secara hukum, kamu hanyalah penumpang gelap yang selama ini menumpang hidup, dan sekarang pemilik rumah memintamu turun karena kamu sudah merusak fasilitas dan melanggar aturan moral." Aris tertawa histeris, tawa putus asa dari orang yang mulai kehilangan kewarasan. "Kamu pikir kamu sudah menang? Aku punya pengacara hebat. Aku akan tuntut balik kamu atas tuduhan pencurian dokumen rahasia perusahaan." "Silakan, Mas. Silakan coba. Tapi sebelum kamu menuntutku, pastikan kamu punya jawaban yang logis untuk polisi di belakang itu tentang penggelapan pajak senilai 30 miliar rupiah di proyek Kalimantan. Mereka sudah mengantongi bukti asli dari flash disk merah yang kamu sembunyikan di balik lukisan. Oh, dan soal tanda tangan palsu itu? Ahli forensik sudah mengonfirmasi bahwa itu bukan tanda tanganku," balas Hana dengan senyum tipis yang mematikan. Siska mencoba ikut bicara dengan suara serak karena menangis. "Mbak Hana, tolonglah, aku lagi hamil. Masa Mbak setega ini sama calon anak Mas Aris? Mbak kan juga perempuan." Hana menoleh pada Siska, menatap perut wanita itu sesaat, lalu tersenyum yang membuat bulu kuduk Siska berdiri. "Siska, jangan bawa-bawa anak untuk menutupi kerakusanmu. Aku sudah tahu kalau kamu juga diam-diam mengirim uang Aris ke rekening mantan pacarmu di luar negeri selama setahun terakhir. Kamu dan Aris itu satu paket. Sama-sama pengkhianat yang tamak. Jangan pura-pura jadi korban di depanku." Hana mengeluarkan dompet Aris yang tadi tertinggal di lobi kantor karena kepanikannya, lalu menjatuhkannya tepat di depan kaki Aris yang kotor terkena cipratan air hujan. "Ambil itu. Di dalamnya mungkin masih ada sisa uang tunai yang cukup untuk kamu menyewa kamar kos semalam, atau membeli makan malam di pinggir jalan. Oh, dan Siska, perhiasan emas dan jam tangan yang kamu pakai itu semua dibeli dengan uang perusahaan yang sedang disita. Silakan lepas sekarang juga secara sukarela, atau petugas polisi ini akan melakukannya dengan paksa sebagai barang bukti sitaan." Siska menangis histeris, meraung-raung saat petugas poluan memintanya melepas kalung, gelang, dan cincinnya di depan umum tepat di bawah lampu jalan. Aris hanya bisa terpaku membeku, melihat seluruh kemewahan dan harga diri yang selama ini ia sombongkan runtuh total hanya dalam waktu kurang dari 48 jam. Ia yang dulu mengancam Hana akan miskin, kini berdiri di pinggir jalan tanpa kartu kredit, tanpa rumah, dan tanpa kehormatan. Hana masuk kembali ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi. Sebelum kaca mobil tertutup rapat, ia menatap Aris yang terduduk lemas di aspal melalui spion. "Kamu bilang aku akan pergi miskin, Mas. Tapi lihatlah dirimu sekarang, siapa yang sebenarnya tidak punya apa-apa saat topengnya dibuka." Mobil mewah itu melaju tenang meninggalkan Aris dan Siska yang berdiri luntang-lantung di pinggir jalan, di depan rumah yang dulu mereka pikir akan menjadi istana kemenangan mereka. Malam itu, di tengah rintik hujan, Aris menyadari satu hal yang terlambat. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya, dan ia baru saja membangunkan naga yang selama ini ia remehkan. Pagi itu, langit di atas Jakarta tampak mendung kelabu, seolah-olah alam pun ikut merasakan atmosfer mencekam yang menyelimuti gedung pencakar langit milik Aris Property. Di lobi utama yang biasanya dipenuhi oleh senyum ramah resepsionis dan aroma parfum mewah para klien, kini hanya ada ketegangan yang memuncak. 5 unit mobil polisi dan beberapa minibus hitam bertuliskan Direktorat Jenderal Pajak terparkir tepat di depan pintu putar gedung. Aris datang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Pria yang biasanya turun dari mobil mewah dengan setelan jas seharga puluhan juta itu, kini turun dari sebuah taksi online dengan pakaian yang sama dengan hari kemarin, kemeja yang sudah kusut di bagian punggung. Matanya merah, kantung matanya menghitam karena ia tidak bisa memejamkan mata sedetik pun di kamar hotel melati yang pengap dan bau rokok.
Saat ia mencoba melangkah masuk, ia melihat para karyawannya berdiri berkerumun di luar ruangan, berbisik-bisik dengan wajah penuh kecemasan sekaligus rasa ingin tahu yang besar. Ada apa ini? Kenapa kalian tidak di meja kerja? Masuk semua, bentak Aris, mencoba mencari sisa-sia wibawanya yang sudah runtuh. Namun, tidak ada yang bergerak. Mereka justru menatap Aris dengan tatapan yang sangat asing, campuran antara kasihan, muak, dan kepuasan tersembunyi. Aris menerobos kerumunan itu dengan kasar, namun langkahnya terhenti di depan lift. Garis kuning polisi sudah terpasang dengan kokoh di sana. Beberapa petugas berseragam dan pria-pria berpakaian batik dengan tanda pengenal otoritas pajak sedang sibuk mengeluarkan kardus-kardus berisi dokumen dari ruang keuangan dan ruang server. Maaf, Pak Aris. Anda tidak diperkenankan masuk ke lantai ini. Seluruh aset operasional dan dokumen keuangan perusahaan saat ini berada di bawah penyitaan sementara untuk kepentingan penyidikan audit forensik, ujar seorang pria parubaya berkacamata yang merupakan ketua tim auditor. Penyidikan apa? Ini perusahaan legal. Saya punya izin lengkap. Kalian tidak bisa melakukan ini tanpa izin saya atau pengacara saya. Teriak Aris, suaranya pecah dan bergetar di tengah lobi yang mendadak sunyi senyap. Ketua auditor itu menatap Aris dengan dingin. Kami memiliki surat perintah pengadilan yang sah, Pak. Laporan yang kami terima sangat akurat, bahkan menyertakan akses kunci server yang selama ini Bapak sembunyikan. Ada indikasi kuat penggelapan pajak senilai 30 miliar rupiah dan penggunaan dokumen palsu untuk agunan pinjaman bank di proyek Kalimantan. Jika Bapak keberatan, silakan ajukan di pra-peradilan. Aris merasa lututnya lemas, seolah tulang-tulangnya berubah menjadi jeli. Ia teringat kembali pada Hana. Hana adalah satu-satunya orang yang merancang sistem keamanan server itu. Hana adalah orang yang tahu setiap celah angka di perusahaan ini. Dan sekarang, Hana telah menyerahkan kunci kerajaannya kepada pihak berwenang. Di sudut lain lobi, Aris melihat Siska. Wanita itu sedang duduk di kursi tunggu, dikelilingi oleh dua petugas polwan. Wajah Siska yang biasanya penuh riasan tebal kini tampak kusam, maskaranya luntur karena air mata yang terus mengalir meninggalkan garis hitam di pipinya. Ia terus meracau bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa ia hanyalah korban dari manipulasi Aris. Aris terduduk di lantai marmer yang dingin. Ia melihat logo perusahaannya yang besar di dinding, sebuah simbol kesombongan yang ia bangun di atas pasir pengkhianatan. Kini, satu persatu baut dari kerajaannya sedang dilepas di depan matanya sendiri, dan ia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk menghentikannya. Ia menyadari satu hal, Hana tidak hanya ingin berpisah, Hana ingin menghapusnya dari peta bisnis Jakarta. Malam harinya, Jakarta diguyur hujan deras yang disertai petir. Aris dan Siska kini terpaksa mendekam di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang berbau lembab dan bocor di salah satu sudutnya. Uang tunai di dompet Aris hanya tersisa beberapa lembar ratusan ribu rupiah. Semua kartu kreditnya sudah masuk dalam daftar hitam, dan semua rekening banknya telah dibekukan total. Siska, yang selama ini memuja Aris karena hartanya dan fasilitas mewahnya, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Tidak ada lagi suara manja atau tatapan mengagumi. Suaranya berubah menjadi tajam, kasar, dan penuh penghinaan. Panas banget sih di sini. Kamu bilang kamu kaya, Mas. Kamu bilang aku bakal jadi ratu dan tinggal di apartemen mewah dengan kolam renang pribadi. Tapi apa ini? Kamar ini lebih kecil dari gudang di rumah lamamu. Dan makanan ini, aku nggak bisa makan nasi bungkus berminyak begini, aku lagi hamil anakmu. Teriak Siska sambil melempar bungkus nasi yang baru saja dibeli Aris ke lantai. Aris yang sedang duduk di pojokan sambil memegang kepalanya yang berdenyut, mendongak. Matanya menatap Siska dengan kemarahan yang meluap namun juga penuh rasa putus asa. Bisa diam tidak? Siska? Aku lagi pusing mikir gimana caranya kita bisa makan besok. Kamu harusnya bantu, jangan cuma ngomel. Kamu punya simpanan kan? Uang 10 miliar yang kamu ambil dari perusahaan lewat vendor fiktif itu mana? Pakai itu sekarang. Siska tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan di dalam kamar yang sunyi dan pengap itu. Uang itu? Kamu pikir aku bodoh? Begitu polisi datang ke kantor tadi pagi, aku langsung coba transfer ke rekening lain di luar negeri, tapi semuanya sudah diblokir oleh sistem pusat. Dan kamu tahu siapa yang memblokirnya? Istrimu.
Hana sudah mengunci semua akses sebelum dia kabur. Kamu pria paling bodoh dan lemah yang pernah aku kenal, Aris. Jaga bicaramu, Siska. Aku melakukan semua itu demi kamu, demi membuatmu senang, bentak Aris sambil berdiri. Demi aku? Jangan munafik. Kamu melakukan itu karena kamu sombong. Kamu ingin terlihat seperti raja di depan teman-teman bisnismu. Dan sekarang, lihat dirimu, kamu cuma pecundang miskin yang tidak punya apa-apa. Kamu pikir aku mau hidup menderita bersamamu di tempat sampah ini? Jangan mimpi. Siska menyambar tasnya yang bermerek, satu-satunya barang mewah yang tersisa, dan membanting pintu kontrakan itu dengan keras, meninggalkan Aris sendirian di bawah sinar lampu 5 watt yang berkedip-kedip seolah hendak mati. Aris merasa dadanya sesak seperti dihantam palu godam. Pria yang dulu begitu angkuh di depan Hana, kini dihina habis-habisan oleh wanita yang ia puja-puja sebagai pengganti Hana. Ia teringat bagaimana Hana dulu selalu menyambutnya dengan senyuman tulus. Betapa Hana tidak pernah mengeluh meski mereka harus merintis bisnis dari bawah. Hana tidak pernah menghina Aris saat mereka gagal di awal pernikahan. Tapi Siska? Siska mencabik-cabik harga diri Aris tepat saat Aris sedang di titik terendah. Kehancuran finansialnya menyakitkan, tapi penghinaan Siska terasa seperti racun yang membunuh jiwanya pelan-pelan. Keesokan paginya, Aris terbangun karena suara gedoran keras di pintu kontraktannya. Suara air hujan yang masih menetes dari plafon menambah suram suasana hatinya. Ia berharap itu adalah Siska yang kembali untuk minta maaf dan membawakannya sarapan. Namun saat pintu dibuka, yang berdiri di sana adalah seorang pria berseragam safari dengan wajah datar yang membawa sebuah map kuning besar. Saudara Aris? Saya kurir resmi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini ada surat panggilan sidang pertama dan salinan gugatan cerai, serta sita jaminan untuk Anda. Mohon tanda tangan di sini, ujar pria itu dengan nada formal yang dingin. Aris menerima map itu dengan tangan yang gemetar hebat. Begitu kurir itu pergi dan ia membukanya di dalam kamar, jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu bukan sekadar gugatan cerai biasa, karena masalah perselingkuhan. Hana menuntut segala hal yang selama ini Aris klaim sebagai miliknya. Di dalam lampiran gugatan tersebut, Hana menyertakan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan. Akta pendirian perusahaan yang menunjukkan bahwa 60% modal awal berasal dari dana hibah mendiang ayah Hana, bukti digital pemalsuan tanda tangan dalam RUPS, hingga daftar aset-aset yang dibeli menggunakan uang yayasan keluarga Atmadja, tanpa prosedur yang benar. Hana juga menuntut hak asuh penuh atas rumah utama yang mereka tempati, dan menuntut ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah, atas pencemaran nama baik keluarga besar Atmadja. Dia benar-benar ingin menghapusku dari muka bumi, bisik Aris. Air mata penyesalan yang terlambat mulai jatuh membasahi kertas gugatan itu. Aris mencoba menelepon Hana berulang kali dengan sisa pulsa di ponselnya. Ia ingin memohon, ia ingin bersujud minta maaf. Ia ingin melakukan apapun agar Hana menghentikan semua ini. Setelah puluhan kali mencoba, akhirnya nada sambung itu berhenti dan suara Hana terdengar di seberang sana. Suaranya sangat tenang, sangat dingin, dan sangat berwibawa, suara seorang pemimpin yang sedang mengeksekusi musuhnya. Han, tolong dengarkan aku sebentar saja. Aku mohon, isak Aris dengan suara parau. Aku minta maaf. Aku hilaf, aku tertutup kabut. Siska sudah meninggalkanku, dia ternyata hanya mengincar hartaku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain kamu, Han. Tolong cabut tuntutanmu, kita bisa mulai lagi dari bawah, aku janji akan berubah. Di seberang telepon, Hana terdiam cukup lama, sebuah keheningan yang menyiksa Aris. Hilaf itu adalah saat kamu lupa mengunci pintu, Mas. Tapi membawa wanita lain ke rumah yang aku rawat, membentakku di depan selingkuhanmu, dan mengancam akan membuatku menjadi gelandangan miskin, itu bukan hilaf. Itu adalah pilihan sadar yang kamu buat setiap hari. Kamu sudah memilih Siska sebagai ratumu, sekarang nikmatilah singgasana barumu di kontrakan itu. Tapi Siska hamil, Han, bagaimana nasib anak ini? Dia darah dagingku. Aris mencoba menggunakan alasan terakhirnya untuk menggugah rasa iba Hana. Hana tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat merdu namun mematikan bagi Aris. Anak siapa? Mas? Apa kamu sudah melakukan tes DNA, atau setidaknya memeriksa tanggal? Aku sudah mengirimkan sesuatu ke emailmu semalam. Bacalah dengan teliti,
dan jangan pernah menelepon nomor ini lagi. Semua komunikasi selanjutnya hanya akan melalui Pak Baskoro. Telepon diputus sepihak. Aris dengan tangan gemetar membuka email di ponselnya yang layarnya sudah retak 1000. Di sana, terdapat sebuah lampiran dokumen medis dari sebuah klinik fertilitas ternama. Dokumen itu menunjukkan hasil pemeriksaan USG Siska yang menunjukkan bahwa usia kandungannya sudah memasuki minggu ke-22, lebih dari 5 bulan, sementara Aris baru mulai berselingkuh secara fisik dengan Siska 4 bulan yang lalu saat mereka dinas keluar kota pertama kali. Aris terduduk lemas di lantai kontrakan yang kotor dan bau. Ternyata, selama ini ia bukan hanya mengkhianati Hana, tapi ia juga telah dibodohi secara mentah-mentah. Siska hanya menjadikannya ayah pengganti dan mesin ATM untuk menutupi aibnya dengan pria lain. Semua kemewahan, tas bermerek, dan perhiasan yang ia berikan pada Siska ternyata adalah upah untuk sebuah kebohongan besar. 1 bulan kemudian, sidang pertama perceraian dan sengketa harta Gonogini digelar di pengadilan agama. Suasananya sangat ramai, jauh lebih ramai dari sidang artis manapun. Wartawan dari berbagai media ekonomi, hukum, dan gaya hidup berkumpul di depan gedung pengadilan, mencium aroma skandal besar yang akan meruntuhkan salah satu nama besar di dunia properti. Hana tiba dengan pengawalan ketat dari tim keamanan pribadi. Ia turun dari sebuah mobil Bentley hitam yang sangat mewah, mobil yang dulu dibilang Aris sudah dijual namun ternyata disembunyikan Hana. Penampilannya sangat memukau. Ia mengenakan setelan blazer putih tulang yang elegan, rambutnya tertata rapi dalam sanggul modern, dan matanya memancarkan kekuatan serta ketenangan yang belum pernah Aris lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Di sampingnya berdiri Pak Baskoro dan 4 orang pengacara muda yang tampak sangat cerdas dan siap menerkam. Aris datang seorang diri menggunakan ojek online. Ia mengenakan kemeja lama yang warnanya sudah mulai pudar, wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dengan kumis dan jenggot yang tidak terurus. Ia tampak seperti pesakitan yang sedang menunggu vonis mati di tengah kerumunan orang sukses. Di dalam ruang sidang, suasana menjadi sangat tegang saat Pak Baskoro mulai membacakan dalil-dalil gugatannya secara sistematis. Yang Mulia Hakim, kami memiliki bukti rekaman suara di mana saudara Aris secara sadar mengakui telah memalsukan dokumen saham untuk mencairkan dana yayasan keluarga Atmadja. Kami juga memiliki bukti video CCTV saat saudara Aris melakukan kekerasan verbal, penghinaan harga diri, dan pengusiran terhadap klien kami secara tidak manusiawi. Hana memberikan kesaksian dengan sangat tenang dan suara yang jernih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu tertata, menceritakan bagaimana ia mendampingi Aris dari zaman susah, saat Aris hanya punya 1 motor butut, hingga menjadi pengusaha sukses, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan yang sangat keji. Saat giliran Aris diberikan kesempatan bicara, ia hanya bisa menunduk lesu. Ia mencoba membela diri dengan alasan hilaf dan tekanan pekerjaan, namun suaranya tenggelam oleh tumpukan bukti fisik, audit independen, dan dokumen otentik yang disodorkan tim legal Hana. Aris menyadari, di depan hukum dan bukti yang nyata, kata-kata manisnya tidak lagi berguna. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka dengan suara dentuman keras. Siska masuk dengan wajah histeris, rambutnya acak-acakan, berteriak-teriak meminta uang kepada Aris di depan majelis hakim. Aris, kamu harus tanggung jawab. Aku sudah diusir dari kontrakan karena kamu tidak bayar. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu penipu. Hakim terpaksa mengetuk palu berulang kali dengan keras untuk menenangkan suasana yang kacau. Siska akhirnya ditarik paksa keluar oleh petugas keamanan pengadilan, sambil terus memaki-maki Aris dengan kata-kata kotor. Di saat itulah, Aris menyadari betapa hinanya hidup yang ia jalani sekarang. Wanita yang ia banggakan sebagai wanita modern yang cekatan, itu ternyata tak lebih dari seorang oportunis rendahan yang tidak tahu malu. Hakim akhirnya membacakan putusan sela. Seluruh aset perusahaan Aris Property, seluruh rekening bank, dan rumah pribadi Aris secara resmi disita jaminan oleh negara dan berada di bawah pengawasan kurator. Aris secara resmi dilarang mendekati atau mengambil barang apapun dari aset-aset tersebut, sampai putusan tetap dijatuhkan. Aris keluar dari ruang sidang dengan langkah lunglai. Ia melihat Hana sedang dikerumuni wartawan di luar yang menanyakan langkahnya selanjutnya untuk menyelamatkan perusahaan. Hana tampak begitu bersinar, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Sore itu, Hana kembali ke rumah utamanya untuk mengambil alih secara fisik bangunan yang penuh kenangan itu.
Petugas dari pengadilan sudah membuka segel resmi dan menyerahkan kunci kepadanya di depan para saksi. Hana melangkah masuk ke dalam rumah yang selama 5 tahun ini ia rawat dengan sepenuh hati, namun kini terasa berbau busuk karena jejak Siska. Ia melihat sekeliling ruang tamu yang berantakan. Beberapa barang Siska masih tertinggal, botol parfum yang tumpah, pakaian-pakaian seksi yang berserakan di atas sofa mahal, dan puntung rokok yang dimatikan di dalam vas bunga kristal peninggalan almarhumah Ibu Hana. Hana merasakan mual yang luar biasa melihat bagaimana kesucian rumahnya telah dinodai. Buang semua sampah ini ke tempat pembuangan akhir. Bakar semua baju, bantal, dan barang-barang yang pernah disentuh oleh wanita itu dan suamiku. Saya tidak mau ada satupun molekul mereka tertinggal di sini. Perintah Hana kepada 10 petugas kebersihan yang ia sewa khusus. Hana menuju ke kamar utamanya. Ia melihat sprei tempat tidurnya yang berantakan dan bantal yang masih menyisakan aroma parfum Siska. Tanpa ragu, ia memerintahkan petugas untuk mengangkut seluruh set tempat tidur itu, termasuk kasurnya, dan membuangnya. Ia akan membeli yang baru. Ia ingin memulai hidupnya benar-benar dari nol di rumah ini tanpa bayang-bayang pengkhianat. Saat matahari mulai terbenam dan menyisakan cahaya kemerahan di cakrawala, Aris muncul di depan gerbang rumah. Ia tampak seperti gelandangan dengan tas ransel kecil. Ia memohon kepada petugas satpam baru untuk diizinkan masuk hanya untuk mengambil ijazah, dokumen kelahiran, dan beberapa baju ganti yang tertinggal. Hana berjalan perlahan menuju teras depan. Ia meminta satpam membuka gerbang sedikit, namun ia berdiri di tengah jalan, tidak mengizinkan Aris masuk lebih jauh dari halaman depan yang kini sudah mulai ditumbuhi rumput liar. "Ini barang-barangmu, Mas," ujar Hana sambil menunjuk sebuah kantong plastik sampah besar berwarna hitam yang diletakkan di lantai teras oleh asistennya. "Hanya baju-baju lama dan dokumen pribadimu. Barang-barang mewah, jam tangan Rolex, dan jas-jas mahal yang kamu beli pakai uang perusahaan yang kamu gelapkan sudah disita polisi sebagai barang bukti kejahatan perbankanmu." Aris menatap kantong plastik sampah itu dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak melihat perlakuan Hana. "Han, aku tidur di mana malam ini? Aku benar-benar tidak punya uang tunai bahkan untuk bayar ojek. Aku mohon, beri aku kesempatan tinggal di kamar pembantu di belakang saja untuk sementara." Hana mengeluarkan dompet kulitnya, mengambil selembar uang Rp50.000 yang sudah sedikit lecek, dan menjatuhkannya tepat di atas kantong plastik sampah tersebut. "Ini untuk makan malammu dan ongkos kendaraan. Dulu kamu bilang aku harus sangat hemat dengan uang 5 juta sebulan untuk mengurus rumah sebesar ini. Sekarang, coba kamu buktikan kecerdasan finansialmu dengan Rp50.000 sehari. Mulailah hidupmu yang sesungguhnya, Mas Aris." "Han, tegas sekali kamu, aku ini suamimu," rintih Aris sambil berlutut. "Suami?" Hana menatap Aris dengan mata yang sangat dingin, tanpa ada setitik pun rasa iba. Suami adalah pria yang melindungi istrinya, bukan yang membawa pelacur ke rumahnya dan mengancam istrinya akan menjadi miskin. "Kamu yang mengajari aku menjadi dingin dan tanpa ampun, Mas. Sekarang, terimalah hasil didikanmu dengan lapang dada." Hana berbalik badan dengan anggun dan masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu jati besar itu dengan suara dentuman yang sangat keras, mengunci Aris di luar dalam kegelapan malam yang mulai turun. Suara kunci yang berputar terdengar seperti vonis final bagi Aris. Hana menuju ke ruang kerja almarhum ayahnya yang selama ini jarang ia masuki. Ia duduk di kursi besar yang dulu ditempati almarhum Pak Gunawan. Ia mengambil foto ayahnya, mengusap debu tipis di bingkainya, dan memeluknya erat. "Ayah, Hana sudah kembali. Rumah kita sudah bersih dari parasit. Dan pengkhianat itu sudah mendapatkan tempat yang pantas bagi kesombongannya." Hana kemudian menyalakan televisi di ruang kerja itu. Berita utama di semua stasiun berita melaporkan bahwa Dewan Komisaris secara resmi menunjuk Hana Atmadja sebagai Direktur Utama sementara Aris Property, yang akan segera berganti nama menjadi Atmadja Property kembali, guna menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan sistemik. Pasar modal merespons sangat positif. Saham perusahaan melonjak naik 15% dalam hitungan jam, karena investor jauh lebih percaya pada integritas nama Atmadja daripada nama Aris. Hana mematikan televisi. Ia tersenyum tipis dalam kegelapan ruang kerja itu, sebuah senyum kemenangan yang tenang. Ini adalah awal dari kejayaannya yang sebenarnya. Aris mungkin pernah berpikir dia adalah matahari yang menyinari dunia Hana, tapi dia lupa bahwa tanpa bumi yang dipijaknya,
yaitu Hana dan dukungan keluarganya, dia hanyalah api kecil yang akan padam seketika saat badai pengkhianatannya sendiri datang menerjang. Malam di Jakarta terasa begitu mencekam bagi Siska Amalia. Setelah diusir secara memalukan dari ruang sidang dan menyadari bahwa Aris benar-benar telah menjadi sampah finansial yang tidak lagi memiliki 1 sen pun di rekeningnya, insting parasit dalam dirinya langsung bergejolak. Siska bukanlah tipe wanita yang mau setia dalam kemelaratan. Baginya, cinta hanyalah sebuah komoditas, dan saat Aris tidak lagi mampu membayar gaya hidupnya, maka hubungan itu secara otomatis dianggap hangus. Siska duduk sendirian di sebuah halte bus yang remang-remang di pinggiran kota, memandangi tas bermereknya yang kini terasa sangat berat. Di dalam tas itu, ia menyembunyikan beberapa batang emas dan perhiasan berlian yang berhasil ia selundupkan dari brankas rumah Aris beberapa menit sebelum petugas pengadilan datang melakukan penyitaan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi Hendra, seorang pengusaha properti saingan berat Aris yang dulu pernah menjanjikannya kemewahan jika Siska bersedia menjadi mata-mata di dalam perusahaan Aris. "Hendra, ini aku, Siska. Aku sudah tidak bersama Aris lagi. Aku punya data aset rahasia Aris yang belum diketahui siapapun, bahkan oleh Hana atau auditor pajak. Aku butuh tempat tinggal rahasia, uang tunai, dan perlindungan hukum sekarang juga. Tolong jemput aku di tempat biasa," ucap Siska dengan nada memelas yang dibuat-buat di telepon. Namun, jawaban di seberang sana adalah tawa kering yang menghina, tawa yang merobek harapan terakhir Siska. "Siska, kamu pikir aku bodoh? Berita tentangmu sudah tersebar di seluruh media nasional. Kamu adalah tersangka utama kasus pencucian uang dan pemalsuan laporan vendor. Menolongmu sama saja dengan mengundang pihak berwenang ke rumahku sendiri. Lagi pula, perusahaan Aris sekarang sudah dikuasai penuh oleh Hana Atmadja. Dia jauh lebih pintar darimu. Dia sudah menutup semua celah bisnis yang dulu aku incar lewat kamu. Kamu sekarang tidak lebih dari barang rongsokan yang tidak laku, dan hanya akan membawa sial bagi siapapun yang menyentuhmu. Jangan pernah berani hubungi aku lagi." Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Siska terpaku, dunianya benar-benar runtuh seketika. Ia mencoba berdiri untuk mencari taksi, namun perutnya tiba-tiba terasa melilit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Rasa sakit itu menjalar dari pinggang hingga ke seluruh tubuhnya, membuatnya tersungkur di aspal yang kasar. Stres yang ekstrim selama berminggu-minggu, tekanan batin akibat kejar-kejaran dengan hukum, dan rasa takut akan masa depan yang gelap akhirnya menghantam fisiknya secara brutal. Siska ambruk di trotoar yang dingin di tengah rintik hujan malam itu. Orang-orang yang lewat hanya menatapnya dengan pandangan curiga, mengira ia adalah wanita mabuk yang tersesat, hingga akhirnya seorang tukang ojek yang iba membawanya ke rumah sakit umum terdekat. Di sana, di bangsal kelas ekonomi yang penuh sesak dan berbau obat-obatan tajam, Siska harus menerima kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Ia mengalami keguguran. Ia kehilangan janin yang selama ini ia bangga-banggakan sebagai tiket emas untuk menguasai harta Aris. Siska terbangun dalam keadaan lemas tak berdaya, tanpa ada satupun anggota keluarga atau teman yang mendampingi. Ia menatap langit-langit bangsal yang retak dan kusam, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir selamanya. Satu-satunya orang yang menunggunya bangun adalah 2 petugas polwan yang berdiri tegak di depan pintu kamarnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Nona Siska Amalia, begitu kondisi Anda stabil menurut keterangan dokter, Anda akan langsung kami bawa ke markas untuk pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka utama. Hak-hak Anda akan diberikan di sana," ujar salah satu petugas. Siska hanya bisa menangis tanpa suara, air matanya membasahi bantal rumah sakit yang keras, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi ambisi yang salah. Ia kini sendirian, tanpa harta, tanpa pria pendukung, dan menghadapi ancaman penjara yang nyata. Sementara Siska meratapi nasibnya di rumah sakit, Aris menjalani kehidupan yang jauh lebih mengerikan di luar sana. Ia kini tinggal di sebuah kos-kosan petak di gang sempit yang becek dan berbau sampah. Kamarnya hanya berukuran 2 kali 3 meter. Berisi 1 kasur lipat yang bau apek dan kipas angin kecil yang mengeluarkan suara bising namun tidak memberikan kesejukan. Setiap malam, Aris harus terjaga karena suara tikus yang berlarian di plafon kayu yang sudah lapuk. Uang pemberian Hana sudah habis tak berbekas untuk membayar hutang makan di warung depan. Dengan sisa harga diri yang sudah terkikis habis oleh rasa lapar yang melilit perutnya,
Aris nekat berjalan kaki sejauh 5 kilometer menuju gedung pusat perusahaannya yang kini sudah berganti nama menjadi Atmadja Tower. Ia berdiri di depan gedung megah berlapis kaca itu, menatap logo keluarga Atmadja yang kembali terpasang gagah di puncak gedung, berkilau di bawah sinar matahari pagi yang terik. Aris merasa seperti orang asing di tanah yang dulu ia klaim sebagai kekuasaannya. Aris menunggu di lobi selama berjam-jam, berdiri di sudut agar tidak diusir oleh petugas keamanan. Ia diabaikan oleh staf resepsionis yang dulu selalu memberikan senyum paling manis dan membungkuk hormat padanya setiap pagi. Beberapa mantan karyawannya lewat dan pura-pura tidak mengenalnya. Bahkan ada yang secara terang-terangan melontarkan kata-kata sindiran tentang bos yang jatuh miskin saat lewat di depannya. Aris merasa harga dirinya diinjak-injak sampai ke dasar bumi. Tiba-tiba, pintu lift eksekutif yang berlapis emas terbuka. Hana keluar dengan kawalan 3 ajudan bertubuh tegap dan berpakaian rapi. Hana tampak begitu berwibawa, mengenakan setelan kantor berwarna merah marun yang melambangkan kekuasaan, keberanian, dan martabat. Wajahnya bersih tanpa celah, memancarkan aura kemenangan yang tenang namun sangat mematikan bagi siapapun yang pernah mengkhianatinya. Hana, tolong aku, lihat aku, Han. Aris berteriak kencang dan merangkak maju menembus kerumunan, mencoba meraih ujung celana atau kaki Hana di tengah lobi yang ramai. Para ajudan Hana dengan sigap menghalangi langkah Aris. Namun Hana mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka membiarkan pria malang itu bicara. Aris bersujud di lantai marmer yang dingin dan mengkilap, air matanya menetes deras, membasahi sepatu kulit mahal yang dipakai Hana. Pemandangan itu menjadi tontonan banyak orang, namun Aris sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu. Han, aku mohon cabut laporannya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Siska mengkhianatiku, dia keguguran, dia mencoba menjual rahasiaku pada kompetitor. Aku lapar, Han. Aku belum makan seharian. Aku hilaf, aku tertutup kabut kesombongan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersedia jadi supirmu, jadi petugas kebersihan, atau apapun di sini, asalkan aku bisa makan dan punya tempat berteduh yang layak, rintih Aris dengan suara parau yang sangat memilukan. Hana menatap ke bawah, ke arah pria yang dulu pernah ia cintai dengan segenap jiwa dan raga, pria yang dulu ia banggakan di depan orang tuanya. Ia mencari sisa-sisa rasa iba atau cinta di sudut hatinya. Namun yang ia temukan hanyalah memori pahit tentang bagaimana pria ini membentaknya di depan selingkuhannya dan mengusirnya seperti sampah yang mengganggu pemandangan. Kamu lapar, Aris? Tanya Hana dengan nada suara yang sangat datar dan dingin, seolah bicara pada sebuah objek yang tidak bernyawa. Ingatkah kamu saat kamu memblokir semua akses bankku tanpa peringatan? Ingatkah kamu saat kamu menyuruhku pergi dari rumah kita sendiri dengan sebutan, istri miskin yang tidak berguna? Kamu dulu bilang aku tidak berdaya tanpa uangmu. Sekarang, lihatlah dirimu sendiri di cermin marmer ini. Siapa yang sebenarnya tidak berdaya sekarang? Aku salah, Han. Aku gila karena harta yang menutup mataku. Hana berjongkok sejenak, menatap langsung ke mata Aris yang bengkak dan penuh ketakutan. Kamu tidak gila, Aris. Kamu hanya merasa terlalu tinggi saat berdiri di atas pundakku dan menggunakan modal dari ayahku. Sekarang, saat kamu jatuh kembali ke tanah asalmu, kamu baru menyadari betapa pendeknya dirimu yang sebenarnya tanpa dukunganku. Siska keguguran? Itu adalah cara takdir membersihkan jejak pengkhianatanmu dari dunia ini. Jangan pernah minta aku menjadi bantalan untuk kejatuhanmu. Aku bukan lagi Hana yang dulu bisa kamu injak-injak demi kesenanganmu. Hana berdiri tegak kembali dengan anggun, mengeluarkan selembar uang Rp10.000 dari tas kulit bermereknya dan menjatuhkannya tepat di depan wajah Aris yang bersujud. Ini untuk ongkosmu ke kantor polisi. Menyerahlah secara baik-baik. Mungkin itu akan meringankan hukumanmu sedikit di mata hakim nanti. Petugas keamanan, bawa pria ini keluar sekarang juga dan pastikan dia tidak mengotori lantai lobi saya lagi dengan air mata palsunya. Persidangan kasus pidana Aris dan Siska menjadi berita nasional paling panas sepanjang tahun ini. Aris duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa utama kasus pemalsuan dokumen negara, penggelapan dana perbankan berskala besar, dan pencucian uang. Di sampingnya, Siska juga duduk dengan seragam oranye tahanan yang mencolok. Tidak ada lagi sisa-sia kecantikan, sekretaris idaman, yang dulu ia banggakan. Wajah Siska kuyu,
Kulitnya yang dulu dirawat di klinik mahal kini tampak kusam dan dipenuhi bintik-bintik merah karena stres dan sanitasi penjara yang buruk. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan yang sangat berat dan mendetail selama hampir 3 jam. Aris dituntut 15 tahun penjara karena perannya sebagai otak utama kejahatan finansial, sementara Siska dituntut 8 tahun karena keterlibatannya secara aktif dalam menyamarkan aliran dana dan pemalsuan laporan vendor fiktif. Selama persidangan berlangsung berhari-hari, terungkap fakta-fakta baru yang semakin menghancurkan mental Aris yang sudah rapuh. Ternyata Siska selama ini tidak hanya berselingkuh dengannya, tetapi juga memiliki hubungan gelap dengan beberapa pria lain dari kalangan kompetitor yang ia manfaatkan untuk menguras harta Aris demi kepentingannya sendiri. Siska yang baru mengetahui di ruang sidang bahwa Aris juga diam-diam menyembunyikan beberapa aset dari dirinya sebelum kebangkrutan, langsung meledak histeris. "Kamu penipu ulung, Aris. Kamu bilang semua hartamu akan jadi milikku selamanya. Ternyata kamu juga membohongiku dan menyembunyikan uang di belakangku," teriak Siska sambil mencoba menyerang Aris secara fisik di depan majelis hakim, sebelum akhirnya ditenangkan secara paksa oleh petugas keamanan pengadilan. Suasana sidang berubah menjadi tontonan yang sangat memalukan bagi Aris. Aris hanya bisa tertunduk lesu, tidak sanggup menatap siapapun. Ia menyadari bahwa ia telah membangun istananya di atas pasir hisap kebohongan yang kini menelannya hidup-hidup. Ia menoleh ke arah bangku penonton, berharap melihat sosok Hana yang mungkin memberinya sedikit tatapan kasihan atau sekadar hadir sebagai saksi masa lalunya. Namun, bangku itu selalu kosong. Hana tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di persidangan itu. Bagi Hana, Aris sudah menjadi sejarah gelap yang sudah ia kubur dalam-dalam. Hana terlalu sibuk memimpin ekspansi bisnis ayahnya ke pasar internasional. Hakim akhirnya mengetok palu dengan sangat keras. Suaranya menggema di seluruh ruang sidang yang hening. Vonis dijatuhkan maksimal sesuai tuntutan jaksa tanpa potongan sedikitpun. Aris resmi kehilangan kebebasannya selama belasan tahun ke depan. Saat ia digiring menuju mobil tahanan besi yang akan membawanya ke lembaga pemasyarakatan, Aris melihat sebuah layar digital raksasa di perempatan jalan raya yang padat. Di layar itu, wajah Hana Atmadja terpampang sangat anggun sebagai ikon sampul majalah bisnis terkemuka dengan judul Hana Atmadja, Simbol Integritas dan Kebangkitan Ekonomi Nasional. Aris menangis sejadi-jadinya di dalam mobil tahanan yang panas, sempit, dan berbau keringat narapidana lain. Ia baru menyadari sepenuhnya bahwa selama 5 tahun ini, ia memiliki segalanya hanya karena ada Hana di sisinya. Hana yang menjaga ritme hidupnya, Hana yang menata keuangannya, dan Hana yang memberikan keberuntungan pada setiap proyeknya. Begitu ia membuang Hana, ia sebenarnya sedang membuang nyawanya sendiri ke dalam jurang kehancuran yang tidak berujung. 2 tahun berlalu dengan sangat cepat bagi mereka yang bekerja keras. Nama Atmadja Properti kini kembali merajai pasar properti di seluruh Indonesia, bahkan mulai diakui kekuatannya di kancah Asia Tenggara. Hana berhasil melunasi semua hutang bank dan denda pajak yang ditinggalkan oleh manajemen Aris yang korup. Ia melakukan pembersihan total di jajaran direksi, memecat semua orang yang pernah menjadi antek Aris, dan memberikan posisi penting kepada talenta-talenta muda yang jujur dan kompeten. Hana kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai ikon pemberdayaan perempuan yang paling berpengaruh. Ia mendirikan Hana Foundation, sebuah yayasan raksasa yang memberikan bantuan hukum gratis, tempat perlindungan, dan pelatihan wirausaha bagi wanita-wanita yang menjadi korban penindasan ekonomi atau pengkhianatan oleh suami mereka. Ia ingin memastikan tidak ada satupun wanita yang merasa tidak berdaya saat diancam dengan kata miskin atau tidak punya apa-apa. Sore itu, Hana mengunjungi makam ayahnya, Pak Gunawan. Langit senja berwarna jingga keemasan menyinari nisan marmer putih yang selalu bersih terawat. Hana duduk bersila di samping pusara, mengusap nisan ayahnya dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam. "Ayah, tugas Hana sudah benar-benar tuntas." Aris dan Siska kini sedang menjalani sisa hidup mereka di balik jeruji besi, merenungi setiap kesalahan mereka. Perusahaan ayah sudah kembali tegak berdiri, bahkan sekarang jauh lebih kuat dan lebih bersih dari sebelumnya. "Aku sudah membuktikan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa kecerdasan dan kesabaran seorang istri yang dikhianati adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah," bisik Hana dengan nada bangga namun tetap rendah hati. Tiba-tiba, asisten pribadinya mendekat dengan langkah sopan agar tidak mengganggu kesunyian makam. "Ibu Hana, maaf mengganggu waktu Ibu."
Jadwal untuk peletakan batu pertama pembangunan panti asuhan dan rumah singgah baru sudah siap besok pagi. Delegasi dari Kementerian Sosial juga sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Mobil jemputan sudah siap di gerbang. Hana tersenyum manis, sebuah senyuman yang kini penuh dengan kedamaian. Ia berdiri, merapikan setelan bajunya yang tanpa celah sedikitpun, dan memakai kacamata hitamnya. Ia berjalan menuju mobil limosin hitam yang menunggunya dengan langkah kaki yang mantap dan penuh otoritas. Hidupnya kini penuh dengan makna dan kebermanfaatan bagi banyak orang, jauh dari drama rumah tangga beracun yang dulu hampir saja mematikan semangat hidupnya. Cerita ini berakhir di sebuah balkon penthouse mewah yang terletak di lantai paling atas gedung miliknya. Hana berdiri sendirian, memegang segelas jus jeruk segar, menatap kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang terhampar luas, seperti hamparan permata di bawah sana. Angin malam bertiup lembut, memainkan ujung rambutnya yang kini dipotong pendek dengan gaya maskulin feminin yang terlihat sangat modern dan berani. Ia sempat mendengar kabar terbaru dari Pak Baskoro, bahwa Aris di dalam penjara sering jatuh sakit dan mengalami depresi berat. Aris sering terlihat duduk sendirian di sudut sel, bicara pada tembok, menyesali keputusannya setiap malam dalam kegelapan. Sementara Siska, dikabarkan mengalami gangguan mental yang cukup serius dan harus dipindahkan ke blok khusus rehabilitasi psikologis karena terus-menerus merasa bahwa ada orang yang mencuri perhiasan imajinernya. Hana tidak merasa senang, bangga, ataupun dendam lagi melihat penderitaan mereka. Perasaan itu sudah lama mati dan terkubur bersama masa lalunya. Yang ia rasakan sekarang hanyalah kedamaian yang hakiki dan rasa syukur yang tidak terhingga. Hukum alam telah bekerja dengan presisi yang sangat akurat. Pengkhianatan dibayar dengan kehancuran total, dan kesabaran yang dibalut kecerdasan dibayar dengan kejayaan yang luar biasa. Ponsel Hana bergetar di atas meja kaca. Sebuah pesan masuk dari Pak Baskoro yang kini menjadi penasihat hukum pribadinya. Hana, selamat. Akta pendirian sekolah gratis untuk anak-anak korban perceraian sudah disahkan hari ini. Besok kita bisa mulai pendaftaran gelombang pertama. Hana tersenyum lebar, senyum yang benar-benar berasal dari hati yang sudah merdeka sepenuhnya. Ia menatap bintang paling terang di langit malam itu. Ia teringat kembali malam saat ia melangkah keluar dari rumah mewahnya dulu, hanya dengan satu koper kecil dan rasa sakit yang luar biasa di dada. Malam itu ia merasa seolah dunia telah kiamat. Namun ternyata itu hanyalah sebuah proses kelahiran kembali menuju dunia yang baru, dunia di mana ia adalah pemimpin atas nasibnya sendiri. Terima kasih, Aris, bisik Hana pelan ke arah angin malam Jakarta. Terima kasih karena telah menjadi pria yang begitu buruk dan kejam, sehingga aku terpaksa mengeluarkan kekuatan terbaikku untuk menjadi wanita yang sehebat ini. Tanpa pengusiranmu malam itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa tinggi aku bisa terbang dengan sayapku sendiri. Hana berbalik, melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya yang luas dan penuh dengan prestasi, lalu menutup pintu balkon dengan perlahan. Lampu ruangan itu tetap menyala terang benderang di tengah kegelapan kota, menandakan bahwa fajar baru bagi Hana Atmadja telah tiba dan tidak akan pernah meredup lagi. Ia telah memenangkan pertempuran paling sulit dalam hidupnya, ia telah mengembalikan kehormatan keluarganya, dan ia telah menjadi bukti nyata bagi semua wanita bahwa diam bukan berarti tidak berdaya. Diam adalah cara terbaik untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menghantamkan keadilan yang sesungguhnya.